Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mungkin itu yang nanti Tapi kita bisa bisa lihat. tidak Mas Pangi kalau Anda melihat Gibran dengan melawan Bagio Wahyono begitu. Kalau kita melihat elektabilitasnya Gibran sangat tinggi. Kemudian untuk Solo sendiri bisa dikatakan basis terkuat PDIP pengusung Jokowi begitu kan. Apakah sudah kelihatan jalannya Gibran ini akan mulus begitu untuk bisa memenangkan pilkada di Solo? Ya, Mbak Zakia, saya dari awal memang ada hipotesis memang harus terukur ya, ada alat indikator yang menjelaskan bahwa banyak yang sudah mengambil tesis bahwa Solo itu dianggap sudah selesai gitu. Nah, kemudian ada tesis kedua di Medan mengatakan akan terjadi kompetitif, pertarungannya masih di range of margin of error gitu. Jadi siapapun masih punya peluang untuk menang. Karena apa? Karena ada logika-logika, variabel-variabel lain dan faktor-faktor lain yang di luar dugaan kita juga bisa terjadi. Maka di Solo dengan Medan ada situasi yang berbeda. Nah, kalau data dari kita yang punya hari ini, data masuk untuk Solo itu udah 35%, 35,8% Mbak Zakia. Itu Gibran di angka 86%. Kemudian Bagus Subarjo hanya baru di 7%. Baru 7%. Ini yang di Solo menggambarkan. Nah, kemudian kalau kita mencermati fenomena Solo ya, karena memang ini adalah terkait dengan patron politik, pengaruh bandwagon efek dari ketokohan ya, kotel efek dari bapaknya bisa menjadi mendulang insentif elektoral atau tidak. Jadi ini artinya kalau seperti ini data yang kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa pengaruh Presiden Jokowi itu di Solo itu sangat masih kuat. Selain memang ada varian mesin partai di Solo itu. Kalau kita cermati, kita lihat mesin partainya juga cukup kuat, terutama PDIP gitu. Jadi tidak mungkin kalau mesin partai tidak kuat, tidak mungkin independen banyak yang kalah. Jadi tidak hanya ketokohan, tetapi Anda melihat mesin partainya juga berjalan dengan baik sehingga Gibran ini kan untuk memenangkannya juga semakin besar begitu. Betul. Berapa mesin yang mereka punya cukup besar gitu. Kemudian kenapa Gibran ngotot untuk mengambil PDIP gitu? Karena kalau bukan dengan PDIP, apa yang terjadi? Apakah hanya cukup dengan pamor sebagai anak presiden, itu memiliki penguasaan terhadap sumber daya kekuasaan dan jabatan itu bisa menjadi penentu kemenangan, itu juga tidak bisa dipastikan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu ini menjadi bentuk bahwa tidak ada dinasti politik atau ada dinasti politik. Orang mengatakan misalnya bahwa ini perjuangan, demokrasi ini perjuangan, ada pertarungan, ada kontestasi, bukan dianggap monarki atau kerajaan gitu ya. Jadi ada pertarungan ya, anak presiden pun berjuang untuk mendapatkan itu gitu. Nah, artinya kemenangan yang diperoleh itu dianggap itu perjuangan dari Gibran. Atau memang ada variabel lain saya pikir adalah kemampuan beliau untuk bisa meyakinkan rakyat Solo bahwa seorang pamor presiden dan mesin partai yang cukup kuat itu menjadi faktor penentu kemenangan.